Di antara hal yang membuat kita bahagia adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Sekarang ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, media sosial di mana-mana ya. Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Dan ini membuka celah-celah kita untuk mengetahui urusan-urusan yang tidak perlu bagi kita. Semua perkara masuk dalam otak kita, masuk dalam hard disk di otak kita. File-file yang tidak perlu juga apa? Masuk. Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Bukan kapasitas antum. Oleh karena seorang melatih diri untuk tidak sibuk mengurusi orang lain. Untuk tidak mengetahui urusan orang lain kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya enggak usah nimbrung. Sementara manusia sifatnya ingin tahu, ya, ingin mengetahui urusan orang lain, ingin nimbrung, ingin komentar, padahal bukan kapasitasnya. Padahal bukan kapasitasnya. Sampai sebagian ulama memberikan contoh ya. Di antara bentuk tidak perlu tahu urusan orang lain. Dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Misalnya ada seorang sahabat kita dengan kita di mobil. Tahu-tahu sahabat kita tersebut berdering teleponnya, HP-nya, lantas dia angkat. Waktu dia angkat, dia jawab telepon tersebut dengan suara yang tinggi. Kita tahu ada masalah. Maka di antara keelokan Islam seorang tidak perlu tanya-tanya. Ada apa sih? Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita, maka dia akan sampaikan meskipun tidak usah kita tanya. Karena bisa jadi waktu dia angkat telepon istrinya marah-marah. Kalau kita tanya ada apa? Ini istri saya marah-marah, ya udah ceraikan aja. Dia mungkin nggak enak mau cerita kalau dia dimarahin istrinya, harga dirinya jatuh, diomelin sama istrinya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu urusannya. Mungkin dia bicara bisnisnya macam-macam. Tidak perlu, ente bisnis apa sih? Ente nggak perlu, itu bukan urusan kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui urusan sahabat kita ini. Kalau dia ingin ceritakan, dia ingin sharing, dia akan sampaikan kepada kita. Kalau tidak, ente nggak perlu tahu. Kenapa? Saya katakan tadi, orang masuk dalam areal ranah-ranah yang sebenarnya bukan urusan dia. Ada orang berjalan misalnya di suatu perumahan, tahu-tahu melihat ada rumah besar warnanya ungu. Dia protes, ini rumah kok warnanya ungu? Ya akhi, itu bukan rumah ente, apa urusan ente? Mau rumahnya merah, kuning, hijau, nggak jadi urusan dia. Kalau itu rumah ente, silakan ente protes. Kalau bukan rumah ente, apa urusan ente? Tidak semuanya kita harus tahu, kecuali kalau itu ada masalah dengan kita. Nanti itu rumahnya kok 4 tingkat, istrinya 4 kali. Akhirnya komentar yang nggak perlu. Akhirnya apa? Ngabisin waktu. Saya punya teman, sahabat saya. Waktu jalan sama saya di mobil, melewati suatu tanah, Ustaz ini ada masalah saat ini gini-gini ceritanya. Nanti sana, Ustaz ini begini-begini. Dia tahu semua urusan. Buat apa yang dia tahu? Maksudnya apa manfaatnya dia tahu semua urusan? Kecuali ente ingin beli tanah tersebut. Ente cuma tahu-tahu dia dengar-dengar saja. Belum tentu juga informasinya benar. Itu tidak. Dan sekarang kita punya HP, luar biasa, informasi banyak sekali. Informasi banyak sekali. Anda punya Facebook, temannya 5.000. Enggak usah 5.000, temannya 2.000. Yang teman 2.000 itu bukan orang diam aja, dia juga suka nge-share macam-macam, gitu tidak? Dan itu masuk ke dinding Anda. Anda baca, pengen tahu baca. Bayangkan Anda bisa betah gini 2 jam, baca semua. Berita tentang kesehatan, ayam disuntikin. Terus apa lagi? Semuanya tahu, subhanallah. Semuanya tahu, ada artis ini gini semua. Pasti Anda nggak mungkin numpang lewat aja, enggak. Anda pasti ingin tahu. Anda ingin tahu, baca terus, baca. Saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting. Mungkin ada yang penting. Namun ingat, kita akan membaca itu semua. Tidak ada filter, kita akan baca semua. Dan ada perkara-perkara yang penting akhirnya kita tinggalkan. Yang lebih penting harusnya kita baca Quran. Ya harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak. Bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu kebahagiaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, udkhul darak, masuklah di rumahmu. Dalam riwayat yang lain, walzam baitak, sudah di rumah aja, enggak usah urus macam-macam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wamluk alaika lisana, jaga lisanmu. Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu.
yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khassati amrik, urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW. Ente punya istri, urus istri itu. Dipermak itu istri biar cantik. Sibuk gimana istri, suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan keputusan ente, bikin file space di otaknya habis. Diisi dengan berbagai macam informasi. Waktunya Al-Quran masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh harddisknya. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita tentang pribadi saya sendiri. Saya dulu punya Facebook, sahabat sampai full 5.000. Orang kata, Ustaz jadikan teman. Saya mau tolak nggak enak, mau di-reject nggak enak. Saya terima semua meskipun saya nggak kenal. Orang datang, Ustaz saya teman antum. Oh ya di mana? Di Facebook. Oh iya. Ya sudah teman, ya gimana? Dia merasa berteman dengan saya, ya saya oke-oke saja. Padahal saya nggak tahu 5.000 pun saya nggak pernah lihat. Ya. Terus qadarullah dihack sama orang. Qadarullah Facebook saya dihack sama orang. Waktu itu kebetulan pengikutnya sudah 70.000, tahu-tahu jadi dokter Boyke. Jadi nama Firanda Andida jadi siapa? Dokter Boyke. Sampai orang-orang protes sama istri saya. Loh, Mbak, itu kok suami Anda dokter Boyke? Oh iya benar. Ternyata saya jadi dokter apa? Boyke. Kok bisa saya juga nggak tahu. Para hacker semua Masya Allah, jago. Akhirnya saya tutup, saya buka Facebook yang lain, akun yang lain. Mulailah teman 1.000, 2.000 dan mulai bertambah. Sama, masuk terus di link saya baca uang semua. Ya pingin tahu lah. Sebelum tidur murojaah Facebook ya. Kita sama, ente enggak, ente jangan tertawain saya. Ente enggak. Ente juga kan sama, ngapain tertawa saya? Jadi seperti itu. Qadarullah dihack lagi. Subhanallah, alhamdulillah sekarang saya enggak punya teman. Dan saya bahagia, subhanallah. Tidak semua informasi apa? Kalau ada informasi yang penting, pasti ada orang kasih tahu saya, Ustaz ada begini. Oh, alhamdulillah, tidak perlu saya cek sendiri. Ada waktu buat istri, ada waktu buat apa? Anak-anak, ada waktu buat nulis disertasi, ada waktu yang lain-lain. Alhamdulillah, bahagia. Tidak semua perkara yang masuk di otak kita membuat kita bahagia. Terkadang bikin kita sengsara. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para hadirin hadirat. Di antara karunia Allah kepada kita ada sarana media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini anugerah. Kita mudah untuk silaturahmi. Kita mudah untuk menjalin tali ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini bagus. Tetapi sekarang menjadi berlebihan. Setiap saat kita lihat apa? WhatsApp. Terlalu banyak teman. Kita tidak dilarang berteman, tapi kalau berlebihan tidak baik. Sebagian orang grup WhatsApp sampai 20. Ya, ente punya grup WhatsApp 2 saja bikin pusing. Tungtang. Kenapa? Satu WhatsApp anggotanya misalnya 50. Semuanya kan pasti kasih komentar. Kalau satu orang bikin status, yang lain pasti komentar. Dan antum pasti ingin baca komentar tersebut. Kenapanya? Wah, ingin tahu apa sih? Ingin tahu. Antum bayangkan 2 grup aja bikin pusing. Apalagi kalau sampai 20. Grup bisnis, grup ini, grup poligami, grup dan itu benar ya. Grup cita-cita poligami. Semuanya ngobrol aja isinya padahal nggak ada yang berani. Bayangkan, habisin waktu banyak tungtang. Dan seru. Istrinya yang baca sakit hati. Dipraktekkan nggak berani. Oleh karena saya tidak melarang Anda punya grup. Boleh, tapi grup yang bermanfaat. Kalau Anda punya grup, meskipun dengan nama grup pengajian, tapi kalau isinya nggak bermanfaat, ya sesekali kita bercanda wajar. Tapi isinya bercanda terus, akhirnya apa? Mending kita tinggalin grup tersebut. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan. Makanya saya terus terang, saya sembunyikan nomor WhatsApp saya enggak, kecuali orang khusus yang kalau enggak, mohon maaf saya berani mengatakan mohon maaf, saya rahasiakan. Meskipun saya tahu berat hati dia, Ustaz kok enggak mau sih? Ya bukan enggak mau. Kalau saya kasih ente, saya kasih dia, saya kasih si dia, saya kasih si doi, saya kasih, habis lah. Saya akan habis. Belum bertanya Ustaz. Ada yang bertanya apa hukumnya ini? Iya. Ada yang curhat, repot. Curhat baca gini-gini terus curhat semua isinya. Ya, saya berkewajiban untuk membantu
orang-orang, tapi saya punya kewajiban yang lebih. Istri anak saya harus saya perhatikan. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di antara hal yang buat kita bahagia tidak terlalu ikut urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, udah enggak usah. Ente enggak tahu, alhamdulillah. Ya sudah. Ente sibukkan urusan ente dengan urusan privasi ente. Urus istri, urus anak-anak, urus kerjaan ente yang benar. Sehingga ada sisa waktu buat sholat, buat baca Quran, buat ikut pengajian, ya, buat dan macam-macamnya, Ya. Jangan terlalu sibuk urusan orang lain. Kenapa? Karena manusia hobinya komentar orang lain. Semuanya dikomentari. Ada khilaf di antara ustaz, nggak usah ikut. Kenapa ikut? Bukan kecuali ente ulama ingin menghakim dua ustaz itu. Ente juga bahlul, ngapain? Nggak usah. Apalagi sebagian orang komentar padahal dia cuma mendengar dari satu sisi. Ada ustaz berselisih, ya wajar manusia. Yang tidak sampai gotong-gotong aja berselisih, wajar manusia. Ente dengar dari satu ustaz, ente ikut dengar itu, yang lain ente tidak dengar, ente ustaz yang itu goblok. Jangan. Kalau ente mau adil, ente dengar dari dua-duanya. Kalau enggak, sudah enggak usah dengar sama sekali. Husnuzan kepada dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran, dua-duanya ingin mencari kebaikan, mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sudah, enggak usah sibuk. Akhirnya apa, ente seudon sama ustaz yang selama ini Anda nuntut ilmu darinya. Kalau Anda mau, ente datang sama ustaz itu tanya. Kalau enggak usah urus dua-duanya. Sudah dengar nasihat, ya, sibuk dengan diri ente, yang penting nuntut ilmu. Kenapa ini menghabiskan energi? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, tidak ikut urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita hanya mengerti urusan orang lain kalau kita ingin membantu, ada maslahatnya. Kalau enggak usah ikut nimbrung, enggak usah ikut komentar. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang merupakan privasi kita. Urus anak-anak, urus bisnis, urus istri, urus orang tua, ya. Urus orang tua. Kalau tidak, kita akan habis banyak waktu. Habis waktu untuk baca Facebook, habis waktu untuk baca WhatsApp, sehingga baca Quran tidak sempat. Ya. Kalau WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu, Quran seminggu yang lalu, kan begitu. Antum kira bahagia baca Facebook? Tidak akan bahagia. Bahagia baca Quran baru bahagia. Baca Facebook, ente ketawa-ketawa tapi ente belum tentu bahagia. Apakah orang ketawa-ketawa menunjukkan bahagia? Belum tentu. Kasihan istri mau ngobrol sama Anda, tidak, istri jengkel. Anda begitu mesra tatkala di mana? Di WhatsApp. Gimana enggak mesra, isinya poligami melulu. Ketawa-ketiyu, begitu sama istri enggak sempat ketawa. Kayaknya berat untuk ketawa, enggak ada waktu untuk ketawa sama istri. Padahal waktu buat teman-teman, buat ini penderitaan para istri. Suaminya lebih ramah sama temannya daripada istrinya. Suaminya lebih menghabiskan waktunya sama temannya daripada istrinya. Saya bukan melarang Anda berteman dengan teman pengajian, tidak. Tapi ada yang lebih wajib. Yang lebih wajib adalah urusan privasi antum, untuk antum bisa bina dengan baik.